Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama PlazaGPS.com. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kawan-kawan sekalian bagaimana caranya melakukan survei batimetri menggunakan perangkat Garmin EcoMap UHD 252 CV. Ya, ini adalah perangkatnya. Bagi kawan-kawan yang penasaran dengan perangkat ini, kawan-kawan bisa melihat review videonya di playlist YouTube kita ya. Oke, sedikit informasi bagi kawan-kawan sekalian ya. Jadi survei batimetri merupakan proses pengukuran kedalaman air ya. Baik itu nanti air laut atau air tawar. Air laut misalnya surveinya di laut, atau air tawar surveinya di sungai atau di danau ya. Itu disesuaikan dengan keperluan teman-teman sekalian. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa melakukan survei batimetri menggunakan perangkat Garmin, sudah familiar dengan tipe 585 Plus atau 585 ya. Padahal sebenarnya Garmin ini sudah memproduksi beberapa produk yang bisa digunakan untuk keperluan survei batimetri. Di antaranya adalah EcoMap UHD 252 CV ini ya. Kemudian bagi teman-teman yang baru atau ingin menggunakan perangkat Garmin untuk survei batimetri, sering ada mispersepsi ya. Jadi teman-teman itu menganggap untuk survei batimetri menggunakan fitur Quick Draw Contour. Nyatanya nggak seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan survei batimetri menggunakan perangkat Garmin, tipe apapun itu yang support ya, yang teman-teman lakukan adalah melakukan pengambilan data menggunakan log ya. Nanti log itu bisa disetting by interval jarak atau waktu, yang mana nanti dia akan mengambil data sesuai dengan settingan parameter lognya itu. Nanti otomatis si alat akan mengambil data, outputnya itu berupa nilai XYZ, di mana XY itu merupakan koordinat dan Z itu merupakan kedalaman. Nah, data inilah yang untuk selanjutnya kita olah pada aplikasi pihak ketiga, mungkin bisa pakai AutoCAD atau ArcGIS dan lain sebagainya untuk dijadikan sebagai peta batimetri. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Nah, apa sih yang perlu kita persiapkan untuk melakukan survei batimetri? Yang pertama itu tentunya adalah jalur pemeruman ya. Jadi jalur pemeruman ini merupakan batasan area yang ingin kita petakan, yang ingin kita tentukan kedalamannya ya. Kita bisa membuat jalur pemeruman menggunakan aplikasi gratis seperti Google Earth ya. Jadi nanti setelah kita membuat jalur pemeruman yang berupa track, itu kita impor ke perangkat Garmin 52 CV ini. Fungsinya nanti saat mulai melakukan survei itu menjadi jalur navigasi atau petunjuk bagi operator kapal ya. Jadi ke arah mana aja kita mau mengambil areanya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah proses akuisisi data ya. Akuisisi data menggunakan perangkat EcoMap 52 CV ini. Nanti akan aku kasih tahu bagaimana cara melakukan akuisisi datanya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Nggak usah banyak teori, langsung saja kita eksekusi bagaimana caranya melakukan akuisisi data untuk keperluan survei batimetri pada perangkat Garmin EcoMap UHD 52 CV. Langsung kita eksekusi. Oke kawan-kawan sekalian, jadi ini adalah tampilan awal dari Garmin EcoMap UHD 52 CV ya. Untuk melakukan akuisisi data di keperluan survei batimetri sangat mudah sekali. Pertama-tama teman-teman bisa masuk ke setting dulu ya. Untuk mengganti bahasanya ya, pastikan pakai bahasa Indonesia ya, biar nanti ngikutinnya lebih mudah ya. Kalau sudah, kemudian jangan lupa satuannya ya, kita pakai metrik ya, agar nanti kedalamannya menggunakan meter ya. Oke, kalau sudah, untuk melakukan log data XYZ ya, atau koordinat dan kedalaman, pastikan nanti transducernya sudah terhubung ya. Ini transducernya tidak terhubung, jadi data kedalamannya pasti nggak ada, hanya ada data koordinat ya. Kalau sudah, teman-teman langsung masuk ke tanda ini, panah ya. Lalu teman-teman pilih select. Nah, di sini ada namanya jejak ya.
teman-teman arahkan ke posisi jejak, kemudian teman-teman pilih select lagi. Nah, di sini ada opsi jejak aktif, kita pencet. Nah, di sini ada mode rekaman ya. Mode rekaman ini fungsinya untuk mulai merekam dan menonaktifkan. Jadi kalau kita mau mulai survei, kita rekam, kemudian kita jalan sesuai dengan jalur pemerumannya. Kalau sudah selesai, tinggal kita stop aja atau nonaktifkan. Sebelum kita aktifkan, kita setting intervalnya dulu ya. Jadi di sini intervalnya ada jarak dan waktu yang umumnya bisa digunakan. Kalau kita menggunakan waktu, kita setting misalnya ini per 3 detik, maka dia akan melakukan log data. Begitupun kalau kita menggunakan jarak ya. Jarak di sini kita bisa menggunakan satuan kilometer ya. Jadi kalau misalnya mau per 10 meter misalnya, jadi 0,01 diubah aja, kurang lebih seperti itu. Tapi aku sih lebih familiar menggunakan waktu. Nah, kita pakai 3 detik. Kalau sudah seperti itu, langsung saja teman-teman pilih mode rekam, select, pilihnya isi, lalu start. Nah, maka perangkat sudah mulai merekam log data per 3 detik sekali. Selanjutnya tinggal kita back saja, lalu teman-teman bisa masuk ke bagian navigasi di sini ya. Nanti kalau misalnya sudah diimpor jalur pemerumannya, kita tinggal menjalankan kapal sesuai dengan jalur pemerumannya. Jadi langkah untuk akuisisi datanya cukup seperti tadi aja, sangat simple. Kita tunggu misalnya sampai 10 detik ya, berarti kan sudah ada 3 data ya kalau per 3 detik sekali. Nah, semisalnya sudah selesai kita melakukan pemerumannya, sudah selesai kita ngambil data di lapangannya, kita tinggal stop aja. Teman-teman bisa masuk menu home, kemudian masuk lagi ke tempat yang tadi ya, lalu teman-teman masuk ke jejak, lalu opsi jejak aktifnya tinggal di sini dinonaktifkan. Oke, sudah ya, sudah dinonaktifkan. Nah, di sini sudah terlihat jejak yang terlog ya, atau data yang terlog. Kalau udah seperti ini, teman-teman nggak perlu disimpan jejak aktif ya. Jadi teman-teman, kekurangan dari Garmin Fishfinder itu atau Garmin EcoSounder ya, kalau kita menyimpan secara manual jejaknya, maka dia tidak akan memberikan informasi tanggal dan waktu. Itu kelemahannya ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin mereduksi data kedalamannya terhadap nilai pasang surut, itu agak sulit ya. Makanya kalau sudah seperti ini, jejaknya sudah ada, teman-teman tinggal ekspor aja. Caranya tinggal teman-teman masuk back ya. Kemudian teman-teman pilih kelola data pengguna. Oke. Lalu teman-teman masukin memorinya ya di sini. Kalau sudah dimasukin, teman-teman tinggal pilih transfer data aja, select. Nah, kemudian jenis filenya pilih ADM ya. Kemudian kita pilih simpan semua ke kartu. Lalu select, kemudian pilih simpan ke kartu, select. Nah, dia akan menyimpan data waypoint atau data log yang sudah kita ambil tadi. Oke kawan-kawan sekalian, mungkin tadi itu sedikit tutorial bagaimana caranya melakukan akuisisi data untuk keperluan survei batimetri pada perangkat Garmin EcoMap UHD 52 CV ini ya. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan, silahkan berkomentar saja. Bagi kawan-kawan yang berminat untuk membeli perangkat Garmin EcoMap ini, kawan-kawan bisa langsung menghubungi kita di 021 531 53871 atau bisa WhatsApp ke nomor kita di 0812 9873 7575. Kawan-kawan juga bisa mengunjungi website kita di www.plazagps.com atau kawan-kawan bisa langsung mengunjungi showroom kita di Mall WTC Matahari Serpong, lantai 2, Blok S20, Tangerang Selatan. Plaza GPS juga menyediakan alat survei pemetaan, baik itu pemetaan laut ya, EcoSounder dan aksesorisnya, kemudian pemetaan darat, topografi, GPS geodetik, GPS handheld, total station, pedolet, waterpass, dan lain-lain. Kemudian juga pemetaan foto udara ya, baik itu drone, VTOL, drone DJI, semua tipe, dan lain sebagainya. Plaza GPS juga menyediakan jasa pelatihan survei pemetaan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.